Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi hari ini kita kembali belajar pelajaran tematik muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Tema 7 kepemimpinan, subtema 1 pemimpin di sekitarku. KD 3.2 menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Pubertas pada laki-laki. Masa pubertas adalah masa di mana manusia mengalami pertumbuhan yang pesat untuk mencapai kedewasaan. Masa pubertas pada setiap orang tidak sama. Meskipun demikian, umumnya manusia akan mengalami masa pubertas pada rentang 10 hingga 20 tahun. Perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh seseorang pada masa pubertas dinamakan gejala pubertas. Gejala pubertas pada laki-laki berbeda dengan gejala pubertas pada perempuan. Tidak semua gejala dialami oleh setiap orang. Sebagai contoh, ada remaja laki-laki yang mengalami pertumbuhan kumis saat memasuki masa pubertas, tetapi ada juga yang tidak mengalaminya. Pubertas pada perempuan. Masa pubertas tidak hanya terjadi pada laki-laki, tetapi juga pada perempuan. Gejala pubertas pada perempuan tentu berbeda dengan gejala pubertas pada laki-laki. Umumnya, perempuan mengalami masa pubertas lebih awal daripada laki-laki. Nah, anak-anak ibu, perbandingan fisik sebelum, saat, dan setelah pubertas. Nah, perhatikan gambar. Itu merupakan masa kanak-kanak pada saat sebelum pubertas. Kemudian masa yang kedua, pada masa remaja, saat itulah kalian mengalami pubertas. Setelah itu, kalian memasuki masa dewasa, masa setelah pubertas. Masa anak-anak sebelum pubertas. Perkembangan tubuh pada masa ini memungkinkan anak-anak untuk mampu membaca, berhitung, memiliki rasa sedih dan malu, serta sudah mulai dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan dengan pendampingan orang tua. Masa remaja saat pubertas. Pertama, pada masa remaja, manusia akan mengalami pubertas. Pubertas ditandai dengan terjadinya perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi organ reproduksi manusia. Perubahan fisik yang akan kalian alami belum tentu sama dengan teman kalian alami pada umur yang sama. Masa dewasa atau setelah pubertas. Masa dewasa ditandai dengan melambatnya pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia dewasa sudah dapat berpikir secara matang. Peran orang tua diperlukan dalam menyikapi masa pubertas. Salah satu peran orang tua yaitu memberikan pemahaman kepada kita mengenai perubahan-perubahan yang baru saja terjadi dalam diri kita. Orang tua merupakan sosok yang tepat untuk bertukar pikiran denganmu dalam menyikapi masa pubertas. Kamu bisa menanyakan hal-hal yang menjadi pertanyaanmu terkait perubahan yang kamu alami. Orang tua juga dapat memberikan nasihat kepada kita mengenai hal-hal yang boleh atau tidak boleh kita lakukan pada masa pubertas. Kegiatan positif pada masa pubertas. Masa pubertas sebaiknya diisi dengan kegiatan yang positif. Misalnya, mengikuti latihan sepak bola, bela diri, kursus tari, musik, atau melukis. Sebelum melakukan kegiatan tersebut, sebaiknya kamu juga berdiskusi dan meminta saran terlebih dahulu kepada orang tuamu. Kegiatan positif juga dapat diisi dengan membantu orang tua.
Selain untuk meringankan pekerjaan mereka, membantu orang tua juga merupakan salah satu cara untuk melatih kemandirian. Nah, anak-anak ibu, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Untuk latihan soal, anak-anak ibu dapat mengerjakan soal berikut. Yang pertama, apa yang disebut dengan gejala pubertas? Kedua, tuliskan perbandingan fisik masa remaja saat pubertas. Ketiga, sebutkan perbandingan fisik setelah pubertas atau masa dewasa. Keempat, tuliskan 3 kegiatan positif pada masa pubertas. Dan yang kelima, apa saja peran orang tuamu dalam menyikapi masa pubertas? Terima kasih sudah menonton video pembelajaran hari ini. Anak-anak ibu tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan.